Berarti kan kamu kerja di situ belum 2 bulan. Berapa lama sayang? Saya di majikan pertama 1 bulan, terus di majikan ini 1,5 bulan, Miss. Oke. Dan tadi kan kakakmu tidak tahu, ini kakakmu benar atau bukan? Iya, kakak saya, Miss. Oke, berarti intinya kamu berangkat ke sana secara unprosedural. Boleh saya bilang seperti itu? Ya mungkin begitu karena saya tidak dibawa di itu kantor itu namanya pemberangkatan Mbak itu namanya. Oke. Ini pikiran saya kacau loh, Miss. Kacanya kenapa? Setelah saya itu kan di sini jaga Akong, tapi saya itu tidak begitu kuat angkat-angkat, hampir jatuh. Nah, saya itu badan saya juga sakit. Setiap hari takut kalau angkat-angkat jatuh nanti risikonya bagaimana. Saya sudah itu transfer ke agent, tapi agent malah katanya bayar denda dulu baru saya jemput kamu pulangin, tapi dia malah saya kasih tahu kalau saya sudah bayar denda tetap disuruh kerja, dia tidak mau respon. Saya telepon berkali-kali, kalau di WA jawabnya oke, cepatnya kamu ambil, cuma gitu saja. Iya, seperti itu Nduk, proses kalau ilegal. Makanya kenapa kamu minta keluarga cepet-cepet dulu. Harusnya kan kita cari sponsormu dulu. Setelah kita cari sponsormu dulu, kalau nggak... Sponsor tidak mau tahu, Miss. Dia malah ngata-ngatain saya tidak benar-benar kerja begitu. Kan saya bisa minta bantuan polisi dan pemerintah, Nduk. Tapi kalau uang sudah kamu kirim, saya nggak bisa melakukan apa-apa sekarang. Kan seharusnya kan Terus ini... Iya, karena kamu uang sudah dimasukkan dulu. Kenapa uang dimasukkan dulu, Nduk? Kenapa kamu memaksa orang tuamu untuk bayar dulu, padahal kamu prosesnya ilegal loh, Nduk? Karena itu, Miss, kata agennya kamu bayar denda dulu, baru kamu saya pulangkan gitu. Kan tipu-tipu, Nduk. Cepat-cepat pulang. Kan tipu-tipu itu, Nduk. Kan itu tipu-tipu, kamu berangkatnya aja secara ilegal. Bener nggak sih? Ini, Miss, katanya di sini agennya itu kantornya ada resmi begitu, Miss. Halo, siap laporan Bapak. Katanya. Bapak lapor. Bapak ini ada orang Jawa Timur nih. Mbak, kamu Jawa Timur atau mana? Iya, Jawa Timur. Jawa Timur mana? Tulungagung. Tulungagung, Pak. Ini ada salah satu anak berangkat ke Singapura secara ilegal. Tapi di sana ada majikan secara mandiri seperti itu. Dan dia sudah bayar 25 juta ke agennya yang ada di Singapura. Di sini ada calonnya dari Kediri, Pak. Itu bagaimana? Mohon arahannya, Bapak. PMI-nya posisi ada di Singapura, Bapak. Calonnya ada dari Kediri, sudah bayar 25 juta, ada bukti-buktinya, Bapak. Tapi agennya suruh jemput. Mbak, diam dulu, Mbak. Diam dulu, boleh nggak, Mbak? Halo, Bapak. Siap, Bapak. Siap. Saya teruskan laporannya, Bapak. Terima kasih. Orang lagi teleponan sama pejabat, kamu ngomong terus. Mulai tadi suruh ngomong, nggak ngomong. Mana data-datanya semua? Mana kakakmu ke Disnaker aja nggak ditanggepin loh, Nduk. Saya langsung laporan sama atasan. Kamu tadi nggak mau ngobrol sama saya, kenapa? Saya ini, Miss, katanya agensi ini saya itu resmi. Katanya saya pernah itu tidak boleh ngomong sembarangan, ini negara Singapura begitu. Tadi kan saya jelaskan, kalau kamu resmi, kamu itu ada PT yang ditunjuk. Oke? Kalau saya prosesnya dari sponsor langsung interview majikan sama agent, terus dibuatkan paspor melancong di Malaysia 1 minggu, jalan-jalan, terus langsung ini dibawa ke sini. Sebenarnya kamu sadar nggak sih kamu ilegal atau bukan?
katanya sponsor di Singapura itu tak ada yang ilegal begitu, Miss. Oke, jadi saya menjelaskan. Resmi, begitu. Jadi saya menjelaskan percuma dong kalau kayak gitu. Ini yang kamu nggak tidur? Masih telepon. Emang dia jam berapa di sana? Nggak tahu. Maaf nih, saya itu bicara sama tetangga. Tahu nggak, kalau kamu dari dari Indonesia, tanpa proses dari pemerintah, PAP ataupun training, itu kamu keluar negeri itu ilegal, Mbak. Kamu di negara tersebut legal, tapi kalau ada meninggalnya kamu, ada sakitnya kamu, pemerintah itu tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat. Seperti contohnya sekarang, kamu mau pulang aja susah. Itu karena kamu itu ilegal menurut Indonesia, tidak sesuai dengan peraturan Indonesia, walaupun kamu resmi. Ngerti nggak maksud saya? Iya, mengerti, Miss. Jadi sekarang nih, terserah kamu percaya sama omongan saya atau enggak. Sekarang calonnya saya cari. Siap nggak? Iya. Itu, Miss, apa? Tapi saya di sini juga punya permit kerja, Miss. Permit nggak menjamin. Saya nggak tahu kamu harus ngomong apa sama kamu kalau kayak gitu. Kamu itu resmi untuk Singapura, tapi tidak resmi menurut Indonesia, paham nggak sih sayang? Iya, saya paham. Iya, Miss, saya paham. Kamu itu nggak resmi. Kan tadi saya sudah jelaskan sekali lagi. Kamu sakit, kamu meninggal dunia, itu tidak terdaftar di PP2MI. Datamu itu nggak ada. Iya, Miss. Kalau ada orang jahat kamu dibuang di laut gimana? Tiba-tiba ginjalmu diambil bagaimana? Nggak ngelihat orang-orang yang disiksa-siksa itu nggak ngelihat. Iya, Miss. Kamu tahu sponsor ini dari mana? Itu kenal dari orang begitulah, Miss. Ya udah, kamu nggak. Saudara di tetangga desa. Kalau kamu nggak jujur, sulit kita membantumu. Karena kita harus cari sampai ke lubang semutnya. Siap nggak kamu? Kalau kamu siap, aku sudah telepon pemerintah, aku butuh datamu, diselesaikan. Itu pun tidak menjamin kamu cepat pulang, sayang. Itu kalau saya, karena kakakmu percaya sama saya. Tapi kamu nggak percaya sama saya juga nggak apa-apa, sayang. Iya, Miss. Terus kamu maunya apa? Saya takut sama agensi ini. Ya udah, kalau takut berarti nggak butuh bantuan saya. Ya tidak begitu, Miss. Terus bagaimana? Takutnya tidak bisa pulang Indonesia. Ya udah, kalau kamu takut itu ya udah. Percuma dong kita ngomong panjang kali lebar, hampir 20 menit. Ya udah. Ya bukan begitu, maaf, Miss. Mau aja besok gimana caranya kalau kamu. Ya udah gini aja, maumu apa gitu aja. Iya. Terserah kamu dah. Bagaimana lah caranya, Miss? Bukan, terserah maumu apa aja deh. Saya sudah telepon pemerintah pusat dan mereka mau membantu kamu, tapi tidak ada jaminan kamu dipulangkan dengan cepat. Tidak ingin dibantu. Gimana baiknya begitu? Iya, saya bagaimana baiknya begitu, biar bisa cepat pulang sampai rumah. Tapi kamu paham nggak penjelasan saya? Paham dong, paham. Legal di Indonesia. Kamu itu punya working permit. Paham. Kamu itu punya working permit, tapi di Malaysia, di Singapura, Iya. Tapi kamu itu tidak resmi untuk Indonesia karena itu Disnaker tidak punya datamu. Disnaker tidak punya datamu. BP2MI tidak punya datamu. Seandainya kamu itu disiksa majikan, pemerintah itu tidak bisa langsung ujuk-ujuk hadir. Nggak bisa. Pemerintah itu harus melalui step by step yang panjang kali lebar. Yang legal aja sulit. Yang resmi aja sulit, apalagi yang tidak resmi. Iya, Miss. Paham ya?
Sekarang datamu, nomormu, semuanya itu akan diselidikin, bahkan diperiksa. Kalau mereka bersalah, mereka akan dipenjarakan. Termasuk saudaramu yang telah memperkenalkan pada calo ini. Berarti saudaramu itu dapat uang fee. Tahu nggak uang fee itu dari siapa? Maaf Miss, saya ini bukan saudara saya yang perkenalkan, saya sendiri yang ke rumah orang yang memperkenalkan ini, saya yang mendatangi. Yang kenalin siapa? Itu kan tukang pijet begitu kan Miss, terus saya datang ke sana untuk pijet. Terus? Terus saya tanya-tanya tentang pergi ke sini. Terus? Ya itu saya dikasih tahu. Lah kamu orang Tulungagung, ngapain kamu yayaan ke Kediri kalau nggak ada yang nunjukin? Iya yang nunjukin tukang pijet. Berarti termasuk tukang pijetnya itu yang kena? Yang termasuk tukang pijetnya itu kena? Ya biar aja biar diproses. Biar kamu cepat pulang. Tapi kamu untuk sementara ikutin dulu kan kamu dulu katanya apa gitu ya. Ikut nurut dulu kah? Nggak usah dulu. Kamu ikut aja nanti kan suruh ngapain kerja. Kalau besok nggak nyet. Oke, gini aja, Nduk. Kamu rembukan dulu nih. Saya sudah telepon pemerintah. Saya orangnya cepet. Kalian mengadu, saya langsung laporkan sama pemerintah. Sudah siap belum dengan segala resikonya? Oke, saya sudah. Resikonya apa? Ya resikonya calo-calomu tadi ketangkep. Itu aja sih resikonya. Biar ketangkep belum nggak apa-apa Miss. Kamu sebagai kakaknya, tapi adikmu belum tentu. Adikmu belum tentu. Ya, kalau ketangkep itu Pak siapa itu? Tapi mereka orang berduit, saya takut kalau saya yang tak berduit ditindas, Miss. Ya udah kalau kamu takut tak tutup teleponnya. Soalnya saya maunya sat-sat saya nggak peduli dengan siapapun. Saya membantu kalian, tapi yang saya bantu saya takut, ya udah kita tutup aja teleponnya. Karena masih banyak lagi yang mau telepon, Mbak. Biar aja, biar mau berduit kan enggak, yang penting diproses. Gini aja wes, kalian berdua rembukan dulu. Kalian berdua rembukan. Iya, Miss. Nanti baru telepon saya. Kalau Iya. kalau kalian